Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tala. Amma ba'd, ayyuhal ikhwatul musyahidun. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan meneruskan membacakan kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Dan pada kesempatan ini kita akan membacakan kaidah yang ketiga. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, al-qaidatus salisah, al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim itu adalah sumber pensucian jiwa dan mata air pensucian jiwa. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar telah menganugerahkan atas kaum mukminin dengan mengutus pada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan mereka serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Fa'a'zamu ma tazku bihin nafsu Al-Qur'anul Karim alladhi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Faman arada li nafsihi tazkiyata falyatlubha fi kitabillahi azza wa jalla. Yang paling akan mensucikan jiwa adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim adalah hal yang paling agung untuk sucinya jiwa kita. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kitab pensucian jiwa dan sumber pensucian jiwa serta mata airnya. Maka siapa saja yang ingin mensucikan jiwanya, hendaklah mencarinya di dalam Al-Qur'anul Karim, kitabullah azza wa jalla. Ayyuhal ikhwatul musyahidun, yahfadukumullah. Lembutnya hati seseorang itu dengan Al-Qur'anul Karim. Lembutnya jiwa seseorang itu dengan Al-Qur'anul Karim. Tidak akan mungkin hati kita bisa lembut oleh selain Al-Qur'anul Karim. Atau ada orang yang ingin mendapatkan kelembutan jiwa, ingin mendapatkan kelembutan hati, tapi mencarinya di
selain kitabullah, selain Al-Quranul Karim. Sekali-kali dia tidak akan mendapatkannya. Qala sahabiyul jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dhaminallahu liman ittaba'al qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Thumma tala faman ittaba'a hudaya fala yadhill wa la yashqa. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quranul Karim, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian beliau membacakan ayat ini yang artinya, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Ayyuhal ikhwatul musyahidun, hakikat kesesatan dan hakikat kesengsaraan itu dikarenakan berpaling dari Al-Quranul Karim. Hakikat kesesatan, hakikat kesengsaraan dikarenakan menjauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih petunjuk, ingin meraih keselamatan dan kebahagiaan, satu-satunya jalan kita harus menyambut Al-Quranul Karim. Kita harus senantiasa bersama Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu pengajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi apa-apa yang ada di dalam hati, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qur'anul Karim itu adalah penyembuh yang sempurna dari segala penyakit hati dan badan sekaligus, dan juga dari segala penyakit dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatul musyahidun, kita harus senantiasa mencari kesembuhan dari segala penyakit yang kita rasakan, baik penyakit yang kita rasakan di dalam hati maupun penyakit yang dirasakan oleh badan kita. Segala penyakit itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan sembuh apabila kita semuanya mendekat kepada Al-Quranul Karim secara benar. Namun jika kita menjauh dari Al-Quranul Karim, sedangkan kita penuh dengan penyakit-penyakit hati dan juga mungkin penyakit-penyakit badan, lalu bagaimana akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih.
orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka senantiasa membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Mereka beriman kepadanya. Wa tilawatul kitabi haqqat tilawah takunu biqiraatihi wa hifdhihi wa fahmihi wa tadabburihi wal amali bihi kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Yang dimaksud dengan membaca kitab dengan sebenar-benar bacaan di dalam ayat tersebut maksudnya adalah dengan cara membacanya dan menghafalnya, juga memahaminya serta menghayatinya dan mengamalkannya. Sebagaimana dijelaskan, ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jadi di dalam membaca Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan ayat yang disebutkan di sini, bahwa hakikat membaca Al-Qur'anul Karim itu adalah satu, dengan membaca, dan tidak sekedar membaca, berusaha juga untuk menghafalnya dan berupaya untuk memahaminya, berupaya untuk menghayatinya, merenunginya, serta mengamalkannya. Maknanya, apabila kita tidak mendekat dengan Al-Quran, tidak membersamai Al-Quranul Karim dengan seperti itu, dengan cara seperti itu, baik dengan membaca, menghafal, memahami, menghayati, mengamalkan. Jika kita tidak melakukan seperti ini, maka kita tidak disebut membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kana rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahun wal 'amala bihin. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, adalah salah seorang di antara kami jika mempelajari 10 ayat, Al-Quran, dia tidak akan melewatinya terlebih dahulu, sehingga mengerti betul makna-maknanya dan mengamalkannya dengan benar. Dia tidak akan berpindah ke ayat-ayat berikutnya sampai mengerti betul makna-makna dari ayat-ayat tersebut dan mengamalkan ayat tersebut. Wa qira'atul Qur'ani duna fahmi ma'anihi awil amali bima jaa fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Membaca Al-Qur'anul Karim tanpa pemahaman, tanpa memahami maknanya, tanpa mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, tidak dianggap membaca dengan benar. Membaca Al-Quranul Karim tanpa memahami makna
dan tanpa mengamalkan apa-apa yang ada di dalamnya, tidak disebut membaca dengan benar. Walidha yaqulul Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, innama nazala al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, hanya saja Al-Quranul Karim ini diturunkan untuk diamalkan. Namun manusia pada menjadikan membacanya sebagai amalan. Manusia pada umumnya hanya menjadikan amalan, menjadikan tilawah atau qiraah atau membaca disebut amalan. Maksudnya mereka menganggap bahwa dengan membaca itu sudah cukup, tidak perlu mengamalkan. Padahal yang benar adalah bahwa sesungguhnya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah untuk diamalkan. Maksudnya bukan sekedar dibaca. Sementara manusia pada umumnya menganggap membaca itu sudah cukup. Wa idza akramallahu subhanahu wa ta'ala 'abdahu bitilawatil Qur'ani wa tadabburihi wa mujahadatin nafsi 'alal 'amali bihi nala minat tazkiyati awfara nasib. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan hambanya dengan cara membaca Al-Quranul Karim dan menghayatinya, serta melawan dirinya untuk mengamalkan Al-Quranul Karim, maka hamba tersebut telah meraih tazkiyatun nafs, pensucian jiwa yang setinggi-tingginya. Mendapatkan tazkiyatun nafas, meraih pensucian jiwa yang sebesar-besarnya. Demikian sementara yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faedah dan manfaatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.